Rizal. Mas Rizal ini dari mana? Dari Bantul. Sekarang pekerjaannya apa? Saya kalau kerja itu ikut PT, tapi ini nyambi sambil Grab. Ya. Kalau gitu kita mulai Oke. pertanyaan pertama Siap. ya Mas. Dari kapan Mas menjadi pengemudi Grab? Kalau dari Grab itu udah dari 2018, cuma sempet nggak aktif, terus ini aktif lagi. Alasan dan tujuan dari penggunaan aplikasi menjadi Grab itu apa Mas? Alasannya itu untuk sebenarnya untuk memaksimalkan waktu luang sih, daripada di rumah nggak ada kegiatan, dan memaksimalkan waktu luang aja sih, Mbak. Iya, iya Mas. Dampak yang Mas rasakan selama menjadi pengemudi Grab itu apa aja sih? Dampaknya banyak banget. Yang pertama itu pastinya dapat banyak teman, Iya, Mas. teman-teman sama-sama ojol, itu yang pertama. Yang kedua, mendapatkan mungkin uang tambahan ya. Iya. Dan itu mungkin tidak terkesan lelah, karena kalau dari saya pribadi itu untuk menjalani ojek online itu dengan senang. Jadi saya suka motoran juga. Iya, iya. Tuh. Terus yang ketiga mungkin lebih bisa memaksimalkan waktu dengan efisien, daripada di rumah nggak punya pekerjaan, nggak punya kegiatan, lebih baik kita cari orderan. Tuh. Sebelum jadi driver Grab itu Mas pernah bekerja sebagai apa nih? Kalau itu banyak sih, sempat jadi ini koki di restoran. Pernah ya Mas? Pernah. Terus sempat buat kopi. Iya, iya. Terus ini yang terakhir itu saya menjadi cleaning service sekarang, yang ikut PT outsourcing itu. Apa yang Mas rasakan selama menjadi pengemudi Grab, kayak pernah merasa terbantu atau tidak? Saya sendiri merasa sangat terbantu, karena sekarang itu gimana ya, banyak orang-orang yang mungkin dikeluarkan dari pekerjaan ya, ingin cari pekerjaan Yang salah satunya masih yang bebas itu ya, bebas. kayak ojek online, Grab atau Gojek itu. Sayangnya adalah sekarang itu udah nggak ada kuota bukaan. Jadi itu yang sangat saya Grab ini. betul, itu yang sangat saya apa ya, mungkin Syukuri gitu, Mas. ya saya syukuri, karena ternyata akun saya walaupun sudah lama saya tidak aktifkan, masih bisa diaktifkan, dan sekarang saya masih punya pekerjaan. Yang mana itu mungkin ada beberapa orang yang ingin mengimpi-impikan pekerjaan tersebut. Karena kan ojek online itu bebas ya, mau ambil libur kapan, mau narik kapan, bisa malam, bisa pagi gitu. Iya. Terus apa pernah mendapat komplain dari pelanggan? Mungkin komplain pernah sih Mbak, mungkin karena jalanan macet gitu, mungkin pelanggannya juga keburu-buru ya. Iya. Itu kan udah di luar kontrol kita. Iya. Betul. Terus mungkin kalau komplain itu mungkin hanya pas jalanan macet sih Mbak. Mungkin cuma itu, kalau selebihnya aman. Kalau untuk kesulitan dalam mendapatkan pelanggan pernah? Pernah Mbak, karena kan ada beberapa tips and trick ya, untuk biar gimana kalau kita sebut gacor ya, akunnya gacor. Itu mungkin karena saya tidak mendaftarkan namanya itu. Kalau di Grab itu ada Grab Hemat. Itu Grab Hemat itu mungkin ada promo. Jadi dan tidak semua mitra itu bisa mendapatkan Grab Hemat, karena itu hanya dapat notifikasi dari Grab. Walaupun ada orang ingin daftar di Grab Hemat, walaupun dia datang ke kantor, tetap tidak akan bisa, karena itu hanya pilihan untuk orang-orang yang dapat SMS. Gitu ya Mas? Iya. Terus kalau pelanggan pernah nggak sih kalau membatalkan pesanan? Pernah nggak? Itu mungkin karena salah penempatan titik lokasi. Iya, sering sih itu Mas. Itu kan, jadi misal mau pesen order makanan ya, ternyata tempat pembuat makanan itu ada 2 cabang. Dia salah pesan di cabang utama, tapi titik lokasi di cabang 2. Iya. Itu otomatis mungkin harus dibatalkan, karena nanti akan ada foto terkait konfirmasi barang yang akan kita ambil. Iya. Pernah ada permintaan yang mempengaruhi minat pengemudi untuk datang ke suatu tempat, misalnya kayak masnya itu kayak tempatnya jauh dari tempat yang pesan gitu Mas. Maksudnya gimana maksudnya? Maksudnya saya yang mempengaruhi minat pengemudi untuk datang ke tempat kayak lokasi pemesan. Paham. Jadi kenapa ojek online mau datang walaupun tempatnya jauh gitu ya? Iya Mas. Itu mungkin ya karena satu, emang dia benar-benar sadar bahwa
dia masih mensyukuri untuk akunnya masih aktif. Itu yang pertama, karena sekarang akun ojek online itu jadi pencarian orang-orang. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin mau nggak mau ya, karena emang pekerjaan utama kita seperti itu, menjemput orang, mengantarkan barang walaupun jaraknya jauh, itu emang udah resiko. Jadi setiap orang yang pekerjaan ojol pasti sudah mempunyai pikiran bahwa resiko kita adalah berkelana di jalanan. Kalau resikonya apa sih mas? Kalau boleh tahu? Resiko yang mana? Kalau di jalan itu ya? Iya. Sebenarnya banyak sih mbak, kayak mungkin nanti kayak amit sewu ya mbak, kayak kecelakaan, terus rempetan, terus nanti cekcok dengan orang-orang yang mungkin nggak boleh ambil penumpang di situ, itu juga boleh. Makanya itu lebih baik untuk orang-orang ojol ikut sebuah komunitas teman-teman ojek online juga. Oh, komunitasnya ada ya mas? Ada, agar apa? Agar kita bisa sharing atau cerita-cerita titik lokasi mana saja yang penjemputannya itu aman, atau di mana saja area yang harus hati-hati. Misal ada jalan ditutup, itu daerah mana, itu bisa dikonfirmasi ke teman-teman komunitas. Strategi untuk yang diberikan untuk penumpangnya naik nih apa nih mas? Strategi yang diberikan untuk penumpang gitu. Ya. Maksudnya gimana maksudnya? Maaf ya mas, kayaknya salah tanya. Oke. Apa strategi intensif yang diberikan oleh Grab untuk mengubah distribusi pengemudi di wilayah tertentu? Kayak Gimana? penggunaan aplikasi Grab kan kadang pengemudi itu kesulitan gitu mas. Pernah nggak sih mas ada komplain atau apa dari pengemudi kayak curhatan gitu? Oh, jadi misal ada penumpang tapi dia mau curhat gitu? Enggak, bukan atau mau gimana? curhat tapi Dia cerita kalau nggak bisa menggunakan iya, aplikasi tersebut. iya, Ada sih beberapa tapi kebanyakan tuh biasanya orang-orang yang lanjut usia, Iya. 50-an ke atas itu kesulitan. biasanya langsung datengin ke tempat tem-teman, ke tempat nongkrong. Mas, saya tuh punya aplikasi tapi nggak bisa menggunakan. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Terus sebenarnya kalau secara SOP emang harus menggunakan aplikasi. Iya mas. Iya. Tapi terkadang kalau keburu-buru mau nggak mau harus mengantarkan, tapi dengan catatan uang tersebut harus sesuai dengan uang aplikasi yang ada di Grab. Nggak boleh dilebih-lebihkan. Biasanya kan ada beberapa oknum yang ya udah sama saya aja offline tapi nanti segini ya gitu, uangnya lebih gitu. Kalau kesan mas sendiri terhadap penggunaan aplikasi Grab ini gimana mas? Saya sangat senang, jujur saya sangat senang, saya sangat terbantu karena bisa sangat membantu aktivitas. Iya, membantu kayak tadi ya. Karena rumah saya kan jauh di Bantul, area pantai. Kebetulan saya kerja di area kota, sekalian aja nanti pulang kerja langsung narik. Iya, mas. Malamnya baru pulang. Jadi kebantulah daripada di rumah juga nggak ngapain. Itu. Selain itu mas pernah nggak sih mendapat penumpang yang nggak sesuai sama ordernya? Iya, orderannya. Kalau sampai saat ini belum. Semua orderan atau semua customer yang pesan lewat aplikasi yang saya terima itu semua sesuai. Dengan adanya Grab ini mas merasa terbantu kan? Iya. Lalu pernah berniat untuk mencari pekerjaan yang lain selain yang tadi itu mas? Enggak sih mbak, justru malah saya pengen fokus ngojol. Jadi malah meninggalkan pekerjaan. Lebih menikmati ojolnya daripada. Iya, kalau saya pekerjaan. pribadi seperti itu. Ada pemikiran seperti itu karena bebas, kita mau ambil libur apa aja, terus pendapatan kita yang menyesuaikan. Mau ambil sehari mau berapa ratus ribu itu benar-benar kita masih bisa menyesuaikan. Yang penting kita selalu konsisten on beat, misal on jam berapa harus on seperti itu terus. Malah sangat membantu kalau pemikiran saya ya. Mungkin ada beberapa orang yang masa ngojol doang bisa dapat uang banyak, itu kan karena mereka nggak merasakan. Iya, mas. Kalau saya seperti itu. Pernah nggak sih kalau ada teman mas yang komplain terhadap penumpang yang mereka yang pesanin mereka gitu, maksudnya yang pesan Grab di mereka? Gimana maksudnya? Maksudnya saya
pernah nggak sih teman-teman mas yang sesama driver Grab ini mengalami kesulitan juga dalam itu yang kayak orderan sepi dapat gitu. orderan sepi, dapat komplain. Pasti banyak mbak, karena mungkin kan ada beberapa driver yang kurang tahu ya tips and trick dalam mendapatkan banyak orderan, itu pasti banyak. Terus makanya kita disarankan untuk selalu kumpul dengan teman-teman ojol, agar kita bisa sharing cerita, kita bisa tukar pendapat gimana sih enaknya biar akunnya gacor dan lain-lain. Nah seperti itu. Ada pesan nggak mas untuk terakhir nih, ada pesan nggak untuk teman-teman yang pekerjaannya kayak mas juga yang gitu. Freelance kayak yang freelance? Ya kalau mungkin aku sih pesannya untuk teman-teman yang mungkin dia sudah dapat kerjaan terus dia nyambi juga di jadi pengemudi Grab. Jadi pengemudi Grab, lanjutkan, karena hanya orang-orang yang mempunyai waktu luang yang bisa kerja freelance ojol. Dia sudah punya pekerjaan dan terus dia nyambi ojol. Itu benar-benar hanya orang-orang yang mempunyai waktu luang. Kenapa kok saya menyarankan seperti itu? Karena kapan lagi kita mempunyai waktu luang gitu. Karena masa muda itu nggak datang 2 kali. Mungkin kita emang luang saat ini, mungkin 5 tahun ke depan kita udah nggak luang. Waktu luang yang kita punya saat ini adalah waktu luang yang mungkin kita impi-impikan 5 tahun ke depan. Itu sih pesan dan pesan. Sekian videonya, terima kasih teman-teman. Terima kasih.